Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Royani. Saya dari Prodi PAI semester 6 Universitas Islam Al-Ihya Kuningan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sedikit hasil analisis saya, yakni menganalisis buku pendidikan agama Islam dan Budi Pekerti kelas 9 SMP Sederajat. Di dalam buku ini terdapat 5 pokok pembahasan. Aspek yang pertama mengenai Al-Quran dan Hadis, aspek yang kedua mengenai fikih, aspek yang ketiga mengenai akhlak, aspek yang keempat mengenai akidah, dan aspek yang kelima mengenai tarikh atau sejarah peradaban Islam. Nah, pada kesempatan kali ini saya tertarik untuk membahas mengenai aspek fikih yang terdapat di bab 4, yakni mengenai zakat fitrah dan zakat mal. Zakat merupakan rukun Islam yang berkaitan dengan harta. Secara bahasa, zakat artinya menyucikan. Zakat terbagi menjadi 2 macam. Pertama, zakat fitrah, dan yang kedua, zakat mal. Untuk memahami kedua zakat tersebut, simaklah penjelasan selanjutnya. Secara bahasa, zakat fitrah adalah zakat kesucian. Dan menurut istilah, zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap mukmin atau setiap muslim pada bulan Ramadan. Oleh karena itu, zakat fitrah hanya dikeluarkan pada saat awal bulan Ramadan sampai menjelang salat Idul Fitri. Bahan yang dipakai untuk berzakat fitrah oleh setiap orang adalah bahan makanan pokok yang sifatnya mengenyangkan, banyak ditanam orang, dan tahan lama. Besarnya zakat fitrah yang harus dikeluarkan oleh setiap jiwa adalah 3,1 liter atau 2,5 kg atau uang seharga bahan makanan pokok untuk setiap jiwa. Syarat muzaki atau orang yang mengeluarkan zakat ada 3. Pertama, beragama Islam. Kedua, mengalami kehidupan di bulan suci Ramadan. Dan ketiga, mampu membayar zakat. Rukun zakat fitrah ada 4. Pertama, niat. Kedua, adanya muzaki atau orang yang mengeluarkan zakat. Ketiga, adanya mustahik atau orang yang menerima zakat. Dan yang keempat, adanya harta yang dipergunakan untuk berzakat fitrah. Ada beberapa waktu ketentuan untuk berzakat fitrah, sekaligus hukumnya dan ketentuannya. Ada 3 hukum membayar zakat fitrah. Pertama, waktu takjil. Kedua, waktu wajib. Dan yang terakhir, waktu afdol. Dalam waktu takjil, membayar zakat fitrah artinya dilakukan sejak awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan, ditunaikan sebelum waktunya berbuka puasa. Waktu wajib adalah membayar zakat fitrah sebelum matahari terbenam sampai sebelum sholat subuh di akhir bulan Ramadan. Waktu lebih utama atau afdol, yakni membayar zakat fitrah setelah selesai melaksanakan sholat subuh atau di waktu sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang zakat mal. Zakat mal adalah zakat harta yang dimiliki seseorang. Zakat mal dikeluarkan untuk membersihkan harta yang dimiliki seseorang dengan cara memberikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat dan ketentuan oleh agama. Hukum membayar zakat mal adalah wajib bagi orang yang telah memenuhi syarat-syaratnya. Adapun syarat-syarat muzaki atau orang yang mengeluarkan zakat ada 5. Pertama, beragama Islam. Kedua, merdeka. Ketiga, harta milik sempurna. Keempat, harta mencapai 1 nisab. Dan yang terakhir, harta sudah dimiliki selama 1 tahun. Orang yang berhak menerima zakat atau mustahik ada 8. Pertama, fakir. Kedua, miskin. Ketiga, amil. Keempat, mu'allaf. Kelima, riqab. Keenam, gharim. Ketujuh, sabilillah. Dan yang terakhir yaitu ibnu sabil. Hikmah zakat yakni pertama, mensyukuri atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Yang kedua, mengurangi kesenjangan sosial antara yang kaya dan yang miskin. Ketiga, menyucikan diri. Rangkuman dari materi yang telah saya sampaikan adalah zakat terbagi menjadi 2, yakni zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim pada saat bulan Ramadan.
Dan yang kedua, zakat mal adalah zakat untuk membersihkan harta dan diberikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan oleh agama. Untuk kompetensi dasarnya yakni pertama, memahami zakat dalam Islam dan hikmahnya. Kedua, menjelaskan ketentuan Islam tentang zakat fitrah dan zakat mal. Dan untuk kompetensi intinya yaitu menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan saling membantu. Untuk metode pembelajaran yang dilakukan oleh guru agar situasi atau kondisi di kelas secara aktif adalah dengan menerapkan metode ceramah, diskusi kelompok, tanya jawab, inquiry, dan penguasaan. Menurut saya, kelebihan dari buku ini adalah tidak hanya memaparkan pentingnya isi materi, tetapi menjelaskan renungannya, ada dialog islaminya, dan ada mutiara hazanah Islamnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan secara singkat mengenai hasil analisis saya dari buku paket buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 9 tingkat SMP sederajat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.